Hai teman-teman, kembali lagi di CSS School. Kali ini kami akan membahas tentang Revolusi Amerika. CSS School berkantor pusat di SMA Negeri 1 Gresik. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Revolusi Amerika, yuk perkenalan terlebih dahulu dengan guru-guru CSS. Yang pertama ada Baskara Chandra Prasetya Hidayat, Salsabila Rizky Anindita, dan Safa Aulia Rahmanda. Kak Chandra itu memiliki hobi menyanyi di kamar mandi, menulis cerita dan puisi, serta update Instagram. Kak Salsa itu memiliki hobi 39% nonton film, 35% dengerin lagu, dan 26% tidur. Kak Safa itu memiliki hobi 97% bernafas, 2% searching K-pop, dan 1% kepoin orang. Apa sih Revolusi Amerika itu? Revolusi Amerika atau juga dikenal dengan Perang Revolusi Amerika adalah peristiwa perjuangan rakyat Amerika dalam rangka memperjuangkan hak asasi rakyatnya dari cengkeraman penjajah Inggris. Apa sih yang melatar belakangi Revolusi Amerika? Latar belakang Revolusi Amerika. Awalnya pemerintah Inggris memberikan kebebasan yang relatif kepada koloni. Lalu terjadilah Perang Laut 7 tahun dengan Perancis yang membuat keuangan Inggris menjadi krisis. Lalu pemerintah Inggris mulai menerapkan berbagai macam undang-undang seperti undang-undang teh dan undang-undang kopi. Sebab-sebab Revolusi Amerika. Sebab-sebab timbulnya Revolusi Amerika: 1. Adanya paham kebebasan dalam politik. 2. Adanya paham kebebasan dalam perdagangan. 3. Adanya berbagai macam pajak. Dan 4. Adanya peristiwa The Boston Tea Party. Peristiwa The Boston Tea Party bermula dari pemerintah Inggris memasukkan teh ke pelabuhan Boston. Lalu malam harinya koloni membuang isinya ke laut. Lalu Raja George marah dan meminta pertanggungjawaban, tetapi koloni menolak. Ini adalah gambaran mengenai The Boston Tea Party. Pada tahun 1774 terjadi Kongres Kontinental I, yaitu pertemuan antara 13 koloni di Philadelphia untuk menentukan langkah dalam menghadapi Inggris. Pada tahun 1774, Kongres Kontinental I menghasilkan pernyataan bahwa rakyat koloni di Amerika ingin menjalin hubungan yang baik dengan Inggris. Pada tahun 1774 juga terjadi pertempuran antara pasukan Inggris dengan rakyat koloni di Lexington, kemudian menjalar ke Concord dan Boston. Inggris menolak keinginan Amerika dan memperbesar kekuatan pasukannya di Amerika. Kaum koloni Amerika kemudian mengangkat George Washington, seorang berjasa kepada Amerika dalam Perang Laut 7 tahun untuk menghadapi Inggris. Pada mulanya, perang ini hanya bersifat menentang kekerasan pemerintah Inggris. Setelah terbitnya buku ini, rakyat koloni sadar dan berusaha memperjuangkan kemerdekaannya. Pada tahun 1774 terjadi Kongres Kontinental II. Pada saat itu 13 koloni dipertemukan kembali untuk sepakat memerdekakan diri di Philadelphia. Pada tanggal 14 Juli 1776 dicanangkan Declaration of Independence sebagai alasan untuk memisahkan diri dari Inggris. Naskah Declaration of Independence disusun oleh panitia kecil beranggotakan 5 orang. Lalu setelah naskah Declaration of Independence ditandatangani, lalu hari itu juga dijadikan Hari Kemerdekaan Amerika. Berikut adalah anggota Komite 5 pada tahun 1776.
Sementara itu, peperangan makin meluas. Tentara yang dipimpin oleh George Washington selalu mengalami kekalahan karena beberapa faktor, yaitu: 1. Pasukan Amerika sebagian besar tidak memiliki pengalaman tempur. 2. Golongan masyarakat menengah ke atas pro dengan Inggris. Melalui Benjamin Franklin, Amerika berhasil mendapatkan bantuan dari Perancis untuk menghadapi Inggris. Tahun 1774, pasukan Amerika yang dipimpin oleh George Washington berhasil merebut kembali California, Charleston, dan Virginia, dibantu oleh Rochambeau hingga pasukannya berjumlah 15.000. Pada tanggal 19 Oktober 1781, pasukan Cornwallis menyerah dan Parlemen Inggris segera memutuskan untuk menghentikan perang. 3 September 1783, penandatanganan perjanjian perdamaian. Perjanjian itu disebut Perjanjian Paris dengan hasil: 1. Pengakuan Inggris terhadap kemerdekaan dan kedaulatan ke-13 koloni menjadi negara merdeka, yaitu Amerika Serikat. 2. Inggris harus menyerahkan Mississippi ke Amerika. Dampak positif dari segi ekonomi, Amerika menjadi bangsa yang besar dan aktif dalam dunia perdagangan. Declaration of Independence tahun 1776 yang berisi human rights menjadi dasar tentang pernyataan HAM dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dampak negatif yang pertama, terjadi monopoli perdagangan. Amerika hanya diperbolehkan membeli barang-barang kebutuhannya dari Inggris. Yang kedua, menjadi pendorong meletusnya revolusi Prancis. Dampak revolusi Amerika bagi Indonesia. Revolusi Amerika membuka mata dunia bahwa dengan kekuatan persatuan dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia, kemerdekaan dapat diperoleh. Demikian juga yang menggerakkan masyarakat Indonesia untuk mulai memperjuangkan kemerdekaannya. Lalu, apa saja 13 koloni yang ada di Amerika? New England terbagi ke dalam New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, dan Connecticut. Koloni tengah terbagi atas New York, New Jersey, Pennsylvania, dan Delaware. Koloni selatan terbagi atas Maryland, Virginia, South Carolina, North Carolina, dan Georgia. Amerika dalam Perang Dunia I. Saat Perang Dunia I meletus, Amerika mengumumkan netralisasi dalam perang itu. Kapal U Jerman menenggelamkan kapal Britania RMS Lusitania yang juga menewaskan 128 warga negara Amerika Serikat. Amerika memprotes Jerman agar minta maaf dan tidak mengulangi hal tersebut. Jerman tidak menanggapi Amerika. Bahkan sejumlah kapal dagang milik Amerika ditenggelamkan di Laut Atlantik dan Selat Kanal. Pada Januari 1917, Jerman melanjutkan perang kapal selam tanpa batasnya. Menteri Luar Negeri Jerman mengundang Meksiko bergabung sebagai sekutu Jerman melawan Amerika Serikat. 6 April 1917, setelah penenggelaman 7 kapal dagang Amerika Serikat oleh kapal selam Jerman Wilson, Presiden Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jerman. Isi Perjanjian Versailles, Jerman harus menyerahkan daerah Alsace-Leheringen ke Prancis dan daerah Heupen-Malmedy ke Belgia. Kota Danzig dimerdekakan di bawah LBB. Semua jajahan Jerman yang ada diserahkan kepada Inggris, Prancis, dan Jepang. Jerman hanya diperbolehkan memiliki pasukan dalam jumlah kecil. Kapal-kapal dagang Jerman diserahkan kembali kepada Inggris, dan Jerman harus membayar kerugian perang yang cukup besar.